Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas chapter 14 atau bab 14 mengenai konsep-konsep kualitas atau quality concept. Pada tahun 2005, Computer World mengeluarkan pernyataan menyatakan bahwa perangkat lunak yang buruk merusak hampir setiap organisasi yang menggunakan komputer, mengakibatkan jam-jam kerja yang hilang selama komputer mengalami kegagalan, mengakibatkan hilangnya atau kerusakan data, menghilangkan kesempatan-kesempatan penjualan, mengakibatkan tingginya biaya dukungan dan pemeliharaan teknologi informasi, dan mengakibatkan rendahnya kepuasan pelanggan. Beberapa tahun yang lalu, InfoWorld pada bukunya POS 06 ini menulis tentang kondisi perangkat lunak yang harus dimaafkan, yang melaporkan bahwa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kualitas perangkat lunak tidak pernah menjadi baik. Saat ini, kualitas perangkat lunak tetap merupakan suatu permasalahan. Tetapi siapa sesungguhnya yang harus dipersalahkan? Para pelanggan mempersalahkan para pengembang dengan berargumentasi bahwa praktek-praktek perangkat lunak yang buruk memicu terbentuknya perangkat lunak yang berkualitas rendah. Para pengembang mempersalahkan para pelanggan dan stakeholder lainnya dengan berargumentasi bahwa hal itu dipicu oleh tanggal pengiriman yang tidak rasional dan karena terjadinya perubahan-perubahan yang terus-menerus sehingga memaksa para pengembang melakukan pengiriman perangkat lunak sebelum perangkat lunak itu divalidasi dengan benar. Jadi siapa yang benar? Keduanya. Dan ini permasalahannya. Dalam bab ini nanti kita akan mempertimbangkan kualitas perangkat lunak sebagai suatu konsep dan memeriksa mengapa hal ini seharusnya merupakan pertimbangan yang serius kapanpun praktek-praktek rekayasa perangkat lunak diterapkan. Apa itu kualitas? Dalam bukunya dalam bukunya agak bersifat Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Ini ya. Kualitas ini adalah memberi komentar tentang sesuatu yang kita sebut sebagai kualitas. Jadi kita tahu apa ini sekedarnya. Sebuah karakteristik atau atribut dari sesuatu, ya, mendefinisikan kualitas sebagai seperti itu, ya. Kita tahu apa ini sekedarnya, meski demikian kita sesungguhnya tidak pernah tahu apa ini sesungguhnya. Ya, ini ya. Kita hanya tahu jika sesuatu lebih baik, ini dari dua kualitas mungkin bisa dipertimbangkan di sini, ya. Jadi ini ada memandang pada kualitas dari desain, kualitas dari performance, dan kepuasan atau kepuasan dari pengguna ini, ya, yaitu produk komplain plus kualitas yang bagus dan pengiriman dalam budget dan schedule. Ini yang dimaksud kepuasan pelanggan nanti, ya. Jadi kepuasan pelanggan itu sama dengan produknya yang sesuai, maksudnya ini, ya. Kemudian kualitasnya bagus dan diserahkannya sesuai dengan anggaran dan jadwalnya ini. Ini yang secara pandangan filosofi kualitas itu, ya. Jadi kualitas ini tadi kita tahu apa ini sekedarnya, ini, ya. Ini terjemahan dari ini. Meski demikian kita sesungguhnya tidak pernah tahu apa ini sesungguhnya.
Kita hanya tahu jika sesuatu lebih baik dari yang lainnya. Kita hanya berkata yang pertama tadi lebih berkualitas dari yang lainnya. Tetapi saat kita mencoba mengatakan apa sesungguhnya kualitas terlepas dari sesuatu yang memilikinya, semestinya ini merupakan buktinya. Tidak ada sesuatu yang perlu dikatakan lagi, tetapi jika kita tidak bisa mengatakan apa itu kualitas, bagaimana kita tahu apa itu kualitas? Atau bagaimana kita tahu bahwa kualitas itu ada? Jika tidak ada seseorang pun yang tahu apa itu kualitas, kita juga tidak akan tahu bagaimana caranya mempraktekannya. Tetapi dalam prakteknya kita perlu mengetahui apa itu kualitas, apa basis pengukurannya, mengapa beberapa orang beruntung mencapainya dan beberapa orang yang lainnya tidak. Seringkali sesuatu lebih baik dari yang lainnya. Tetapi apa sebenarnya yang lebih baik itu? Semakin kita jauh menelaah, kita akan semakin tidak mengerti. Itu dari terjemahan ini ya. Sebenarnya apa itu kualitas? Jadi kalau menurut pandangan filosofi ini seperti tadi. Kemudian menurut pandangan secara pragmatik ini ya, cara pandang secara pragmatik pada peringkat yang lebih praktis ini, David Graffin dari Harvard Business School di Amerika Serikat menyatakan bahwa kualitas sesungguhnya merupakan konsep yang kompleks dan memiliki banyak pandangan yang dapat dideskripsikan dari 5 sudut pandang yang berbeda. Yang pertama yaitu pandangan segera, namun tidak bisa secara eksplisit didefinisikan. Kemudian yang kedua adalah pandangan pengguna atau user, melihat kualitas dari sudut pandang pencapaian sasaran pengguna akhir. Jika suatu produk memungkinkan pengguna mencapai sasaran-sasarannya, produk tersebut pada dasarnya memperlihatkan kualitas tertentu. Yang ketiga, pandangan pengembang atau manufaktur. Ini mendefinisikan kualitas dari sudut pandang spesifikasi asli suatu produk. Jika suatu produk ternyata sesuai dengan spesifikasi dari yang telah ditetapkan sebelumnya, ia pada dasarnya memperlihatkan kualitas tertentu. Kemudian yang keempat, ini ada product view atau pandangan produk, menyatakan bahwa kualitas dapat diterjemahkan melalui beberapa karakteristik yang berbeda, misalnya fungsi-fungsi dan fitur-fitur dari suatu produk. Dan yang terakhir, pandangan berbasis nilai atau value based view, ini melakukan pengukuran kualitas berbasis pada seberapa banyak pelanggan mau membayar untuk produk itu. Dan kenyataannya kualitas perangkat lunak yang efektif pada sebelumnya. Proses perangkat lunak yang efektif. Ini ya. Jadi dalam hal ini suatu proses perangkat lunak efektif ini yang menetapkan infrastruktur yang mendukung setiap usaha untuk mengembangkan produk perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Aspek-aspek manajemen, proses menciptakan, pemeriksaan dan keseimbangan yang dapat membantu tim perangkat lunak untuk mampu menghapuskan kekacauan pada suatu proyek. Yang hal ini sesungguhnya merupakan kontributor kunci pada terciptanya kualitas perangkat lunak yang rendah. Praktek-praktek rekayasa perangkat lunak sesungguhnya memungkinkan tim pengembang perangkat lunak untuk melakukan analisis permasalahan dan merancang suatu solusi atas permasalahan yang baik. Keduanya pada dasarnya merupakan hal yang kritis untuk mengembangkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Terakhir, aktivitas-aktivitas penyangga seperti pengelolaan perubahan dan tinjauan-tinjauan teknis sesungguhnya memiliki peran yang penting pada kualitas sebagai suatu bagian dari praktek perangkat lunak. Produk yang bermanfaat. Sebuah produk yang bermanfaat memiliki di dalamnya isi, fungsi-fungsi, serta fitur-fitur yang diinginkan oleh para pengguna akhir. Namun yang lebih penting, produk tersebut memiliki di dalamnya aset-aset yang andal serta bebas dari kesalahan-kesalahan atau error. Produk yang bermanfaat selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya secara eksplisit ditetapkan oleh stakeholder. Produk tersebut memenuhi pula sejumlah kebutuhan yang bersifat implisit, misalnya kemudahan penggunaan yang diharapkan ada pada perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Dengan melakukan penambahan nilai pada produsen maupun pengguna produk perangkat lunak yang berkualitas tinggi selalu memberi keuntungan pada organisasi perangkat lunak dan para pengguna akhir. Organisasi-organisasi pengembang perangkat lunak akan mendapatkan nilai tambah karena perangkat lunak yang memiliki kualitas tinggi selalu membutuhkan usaha pemeliharaan yang kecil, selalu memiliki kesalahan-kesalahan
yang harus diperbaiki dalam jumlah yang kecil, serta selalu mengurangi kebutuhan akan dukungan terhadap pelanggan. Hal ini memungkinkan para rekayasawan perangkat lunak menghabiskan lebih banyak waktu mereka yang sangat berharga untuk membuat aplikasi-aplikasi yang baru, serta hanya menyediakan waktu yang lebih sedikit untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ulang yang sesungguhnya perlu diminimalisasi. Komunitas pengguna akhir pada dasarnya akan mendapatkan nilai tambah karena aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi perangkat lunak menyediakan kemampuan yang bermanfaat untuk menyelesaikan proses-proses bisnis yang mereka butuhkan. Hasil akhirnya adalah yang pertama, keuntungan produk perangkat lunak yang lebih besar. Yang kedua, tingkat keuntungan produk-produk perangkat lunak yang lebih baik. Dan atau yang ketiga ini adalah memperbaiki ketersediaan informasi-informasi yang penting bagi bisnis. Dimensi kualitas, menurut Davin Garvin, ya, menyarankan bahwa kualitas seharusnya dipertimbangkan menggunakan sudut pandang yang dinamakan matra majemuk atau multidimensional, yang pada umumnya dimulai dengan penilaian kesesuaian dan kemudian berakhir dengan pandangan estetika yang bersifat transendental. Meski 8 dimensi kualitas yang diusulkan oleh Garvin sesungguhnya tidak dikembangkan secara spesifik untuk perangkat lunak, mereka pada dasarnya dapat diterapkan saat suatu perangkat lunak dikembangkan oleh sasaran pencapaian kualitas yang tinggi. Kualitas kinerja yang pertama, performance quality. Ya. Apakah perangkat lunak memiliki di dalamnya semua isi, fungsi, dan fitur yang dispesifikasi sebagai bagian dari model kebutuhan dengan cara yang memberi nilai tertentu pada pengguna akhir? Yang kedua, kualitas fitur. Apakah perangkat lunak menyediakan fitur-fitur yang mengejutkan dan menyenangkan pada pengguna akhir pada kali pertama perangkat lunak itu digunakan? Jadi ini jadikan sebagai dimensi kualitas ya menurut Garvin. Yang ketiga yaitu reliability atau keandalan. Apakah perangkat lunak memiliki di dalamnya semua fitur dan kemampuan tanpa adanya kegagalan? Apakah semuanya tersedia saat diperlukan? Apakah perangkat lunak memiliki fungsionalitas yang bebas dari kesalahan? Yang keempat, kesesuaian. Apakah conformance nih ya? Apakah perangkat lunak yang dikembangkan telah sesuai dengan standar-standar perangkat lunak yang bersifat lokal serta sesuai dengan standar-standar perangkat lunak eksternal yang relevan? Apakah perangkat lunak tersebut sesuai dengan konvensi-konvensi perancangan dan sesuai dengan konvensi-konvensi pengkodean yang telah ada sebelumnya? Sebagai contoh, apakah antarmuka pengguna sesuai dengan aturan-aturan perencanaan yang telah diterima untuk pemilihan menu atau asupan data? Yang kelima, durabilitas. Ya, dapatkah perangkat lunak dipelihara atau di-maintenance atau diubah atau dikoreksi atau dilakukan pelacakan kesalahan tanpa mengakibatkan imbas yang tidak diinginkan? Akankah perubahan-perubahan yang dilakukan pada perangkat lunak mengakibatkan kesalahan-kesalahan atau menurunkan keandalan perangkat lunak tersebut selama berjalannya waktu? Yang keenam, kemampuan untuk melakukan layanan, serviceability. Dapatkah perangkat lunak dipelihara atau diubah atau diperbaiki atau dilakukan pelacakan kesalahan dalam waktu yang relatif pendek? Dapatkah staf pendukung mendapatkan informasi-informasi yang mereka perlukan untuk membuat perubahan-perubahan atau untuk membetulkan cacat-cacat program? Ya. Menurut ini, tugas Adam untuk memberikan komentar yang sesuai tentang hal ini. Perbedaan di antara sesuatu yang dapat salah dengan tidak mungkin salah selalu berupa ketidakmungkinan untuk diperbaiki. Berikutnya estetika. Ini ya. Tidak ada pertanyaan bahwa masing-masing dari kita memiliki visi yang berbeda dan subjektif mengenai apa yang dinamakan sebagai estetika. Saat ini kebanyakan dari kita setuju bahwa entitas estetika memiliki elegansi yang pasti, memiliki aliran unik, serta seringkali berupa suatu kehadiran nyata yang sukar untuk dikuantifikasi namun tidak dapat begitu saja diabaikan. Perangkat-perangkat lunak yang memiliki estetika itu memiliki karakteristik seperti itu. Kemudian yang terakhir, persepsi. Dalam banyak situasi kita seringkali memiliki sejumlah praduga yang akan memiliki imbas tertentu pada persepsi kita tentang kualitas.
Pandangan-pandangan yang lain ini bisa dilihat ada faktor-faktor kualitas menurut McCall, kemudian faktor-faktor kualitas menurut ISO 9126 dan faktor-faktor kualitas yang menjadi target. Ini bisa nanti dilihat di bukunya ya. Kemudian ini ada dilema kualitas perangkat lunak ya, yang dinamakan dilema kualitas perangkat lunak. Jika kita menghasilkan suatu perangkat lunak yang memiliki kualitas yang buruk, kita akan langsung kalah sebab tak ada seorang pun yang akan membeli perangkat lunak yang kita hasilkan. Pada sisi yang lain, jika kita menggunakan sejumlah waktu yang tidak terbatas, menggunakan usaha dan upaya yang sangat besar, dan menggunakan sejumlah besar uang untuk mengembangkan perangkat lunak yang sangat sempurna, dan juga menggunakan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya, maka perangkat lunak yang kita kembangkan dipastikan akan menjadi terlalu mahal, sehingga kita akan segera keluar dari bisnis perangkat lunak ini. Dalam hal ini, kita melupakan pasar atau kita secara sederhana menggunakan semua sumber daya yang sangat berharga yang kita miliki. Dengan demikian, orang-orang di industri perangkat lunak mencoba untuk mendapatkan jalan tengah, di mana perangkat lunak yang dihasilkan cukup bagus sehingga tidak ditolak selama pada perangkat lunak itu dilakukan evaluasi, tetapi juga tidak menjadi objek dari pemikiran yang bersifat sangat perfeksionis sehingga pekerjaan untuk menghasilkannya harus dilakukan dalam waktu yang terlalu lama atau membutuhkan biaya yang terlalu banyak. Itu yang dinamakan dengan dilema kualitas perangkat lunak. Perangkat lunak yang cukup bagus itu yang bagaimana? Ya. Sesungguhnya apa yang dimaksud dengan cukup bagus atau good enough? Perangkat lunak yang cukup bagus itu sesungguhnya memiliki fungsi-fungsi dan fitur-fitur berkualitas tinggi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Tetapi pada saat yang sama memiliki juga fungsi-fungsi serta fitur-fitur terkhususkan yang memuat kesalahan atau bug tertentu yang telah diketahui. Pengembang perangkat lunak berharap bahwa kebanyakan pengguna akan tidak terlalu memperhatikan kesalahan bug ini karena mereka sudah cukup merasa senang dan puas dengan fungsionalitas aplikasi yang lainnya. Ide yang mungkin cukup kontroversial ini mungkin memiliki imbas tertentu bagi para pembaca. Sehingga Anda adalah salah satunya. Kita akan coba jelaskan pertimbangan tentang argumen perangkat lunak yang cukup bagus ini. Merupakan hal yang benar bahwa cukup bagus mungkin dapat diterapkan pada sejumlah ranah aplikasi dan untuk sebagian besar perusahaan perangkat lunak. Di atas segalanya, jika suatu perusahaan perangkat lunak memiliki dana pemasaran yang cukup besar dan dapat yakin bahwa sejumlah orang akan membeli versi 1.0, perusahaan tersebut dapat menguncinya pada versi 1.0 ini dan segera meluncurkannya ke pasar. Dengan mengirimkan versi 1.0 perangkat lunak yang cukup bagus, perangkat lunak tersebut akan memiliki tempat tertentu di pasaran maksudnya ya. Meski demikian, jika kita bekerja untuk perusahaan yang ukurannya relatif kecil, berhati-hatilah dengan filosofi ini. Saat Anda mengirimkan produk yang cukup bagus namun memiliki banyak kesalahan atau bug, sesungguhnya Anda memiliki resiko untuk menghancurkan reputasi perusahaan Anda. Anda mungkin tidak akan punya peluang untuk di kemudian hari mengirimkan perangkat lunak versi 2.0 pada para pelanggan karena penjualan perangkat lunak Anda jatuh ke titik yang paling bawah dan perusahaan Anda akan segera gulung tikar. Jika Anda bekerja pada ranah aplikasi yang pasti, misalnya perangkat lunak tertanam yang bersifat waktu nyata atau real time ya, atau mengembangkan aplikasi yang terintegrasi di dalam perangkat keras tertentu, misalnya perangkat lunak untuk otomotif atau perangkat lunak untuk telekomunikasi, pengiriman perangkat lunak dengan kesalahan-kesalahan bug tertentu di dalamnya mungkin saja merupakan hal yang sangat tidak bertanggung jawab dan membuka peluang bagi munculnya tuntutan hukum yang sangat mahal. Dalam beberapa kasus, hal ini merupakan tindak kriminal. Tidak ada seorang pun yang menginginkan perangkat lunak pengendali pesawat terbang yang cukup bagus. Dengan demikian, meski kita cukup setuju dengan pernyataan perangkat lunak yang cukup bagus, kita harus membatasinya untuk sejumlah ranah aplikasi tertentu. Biaya kualitas ini mencakup di dalamnya semua biaya yang diperlukan untuk mencapai peringkat kualitas tertentu atau biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan biaya-biaya yang diakibatkan oleh kualitas yang buruk. Untuk memahami biaya-biaya ini, organisasi-organisasi perangkat lunak
harus mengumpulkan metrik-metrik yang digunakan sebagai basis perhitungan biaya saat ini. Harus mampu mengidentifikasi kesempatan-kesempatan yang bisa mengurangi biaya-biaya tersebut dan harus juga mampu menyediakan basis perbandingan. Biaya kualitas dapat dibagi menjadi biaya-biaya yang berkaitan dengan pencegahan, penilaian, dan kegagalan. Biaya pencegahan mencakup di dalamnya yang pertama biaya aktivitas-aktivitas pengelolaan yang diperlukan untuk merencanakan dan mengorganisasi semua aktivitas yang berkaitan dengan kendali kualitas dan semua aktivitas yang berkaitan dengan jaminan kualitas. Yang kedua biaya penambahan aktivitas teknis untuk mengembangkan model-model kebutuhan serta perancangan yang lengkap. Yang ketiga, biaya perencanaan, pengujian, dan yang keempat, biaya semua pelatihan yang berkaitan dengan semua aktivitas itu. Biaya penilaian ini mencakup di dalamnya biaya-biaya aktivitas untuk mendapatkan pandangan yang berkaitan dengan tinjauan menyeluruh masing-masing proses perangkat lunak yang digunakan saat pengembang mengembangkan perangkat lunak yang kelak akan digunakan oleh para pelanggan. Kemudian yang berikutnya yaitu biaya kegagalan. Ini merupakan biaya-biaya yang tidak diperlukan jika tidak ada kesalahan yang ditemukan sebelum atau sesudah pengiriman produk ke para pelanggan. Biaya kegagalan mungkin dapat dibagi menjadi biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan internal akan muncul saat kita mendeteksi suatu kesalahan pada produk sebelum pengiriman perangkat lunak ke para pelanggan dilaksanakan dan mencakup di dalamnya yang pertama biaya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan ulang atau rework ini, perbaikan-perbaikan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua, biaya yang muncul saat melakukan penyelidikan atas imbas dari perbaikan-perbaikan kesalahan. Serta yang ketiga, biaya-biaya yang berkaitan dengan langkah-langkah pengumpulan metrik-metrik kualitas yang memungkinkan suatu organisasi perangkat lunak melakukan penilaian modus kegagalan yang muncul dari perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Biaya kegagalan eksternal berhubungan dengan cacat-cacat program atau defek yang ditemukan setelah produk atau perangkat lunak dikirimkan ke para pelanggan. Contoh untuk biaya-biaya kegagalan atau eksternal ini adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan penyelesaian terhadap keluhan-keluhan para pelanggan, biaya-biaya yang berkaitan dengan pengembalian produk dan penggantian produk, biaya-biaya yang berkaitan dengan dukungan bantuan bagi pelanggan, dan biaya-biaya tenaga kerja yang berkaitan dengan jaminan garansi. Reputasi yang kurang baik serta hilangnya kesempatan bisnis sesungguhnya merupakan biaya kegagalan eksternal lainnya yang sukar untuk dihitung secara kuantitatif. Namun kenyataannya begitu nyata. Sesuatu yang buruk pasti akan terjadi saat perangkat lunak yang berkualitas rendah itu dihasilkan. Biaya ini ada biaya-biaya yang bersifat relatif untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan-kesalahan atau untuk menemukan dan memperbaiki cacat-cacat program akan bertambah secara dramatis saat kita beranjak dari pencegahan ke pendeteksian ke kegagalan internal dan akhirnya ke biaya-biaya kegagalan eksternal. Gambar berikut ini berbasis pada data yang dikumpulkan oleh Bohm dan Basil dan digambarkan oleh Digital Inc. Itu menggambarkan fenomena yang berkaitan dengan biaya-biaya pencapaian kualitas ini ya. Jadi biaya-biaya rata-rata yang diperlukan industri untuk melakukan perbaikan cacat program selama pembentukan kode-kode program adalah berkisar sebesar $977 per kesalahan dalam program. Biaya rata-rata yang diperlukan industri untuk melakukan perbaikan kesalahan yang sama jika kesalahan tersebut ditemukan selama pengujian sistem perangkat lunak adalah berkisar sebesar 7,136 ini ya. Per kesalahan dalam program. Kemudian Digital Inc. ini melakukan perhitungan yang menunjukkan bahwa kebanyakan program-program aplikasi yang berukuran besar memiliki sekitar 200 kesalahan selama pengkodean dilakukan. Kualitas dan resiko. Orang-orang bertaruh dengan pekerjaannya, bertaruh dengan kenyamanannya, bertaruh dengan keamanannya, bertaruh dengan hiburan mereka, bertaruh dengan keputusan-keputusan penting mereka, dan bertaruh dengan kehidupan mereka saat menggunakan perangkat lunak komputer. Seharusnya perangkat lunak dikembangkan dengan cara yang menjadi semakin baik. Sebagai contoh, di sini ada sepanjang bulan November tahun 2000,
Ini ya, ada contoh. Di rumah sakit di Panama, 28 pasien telah terpapar dosis sinar gamma yang berlebihan selama pengobatan berbagai jenis penyakit kanker mereka. Pada bulan berikutnya, 5 orang pasien meninggal karena keracunan radiasi sinar gamma dan 15 orang lainnya mengalami komplikasi yang cukup serius. Apa penyebab tragedi ini? Sebuah paket perangkat lunak yang dikembangkan oleh suatu perusahaan di Amerika Serikat telah dimodifikasi oleh teknisi rumah sakit itu untuk dapat menghitung dosis radiasi yang diperlukan untuk pengobatan masing-masing pasien di rumah sakit itu. 3 teknisi medis Panama yang bekerja selama 2 minggu untuk memberikan kemampuan tambahan pada perangkat lunak itu kemudian diadili dengan tuduhan pembunuhan tingkat kedua. Perusahaan Amerika Serikat yang membuat perangkat lunak dihadapkan pada penyidikan yang dilakukan di 2 negara. Ya. Kualitas perangkat lunak yang buruk akan memicu risiko-risiko dan beberapa di antaranya sangat serius. Kondisi-kondisi yang berkaitan dengan hukum ini ya. Jadi cerita yang tentang malfungsi program komputer di salah satu rumah sakit di Panama tadi itu sesungguhnya bersifat sangat umum. Pemerintah-pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia saat ini seringkali membayar para pengembang perangkat lunak untuk melakukan analisis kebutuhan dan untuk merancang dan mengkonstruksi sistem berbasis perangkat lunak untuk mendukung beberapa aktivitas utama mereka. Sistem berbasis perangkat lunak itu mungkin saja mendukung fungsi-fungsi utama perusahaan tertentu, misalnya pengelolaan dana pensiun, atau beberapa mendukung fungsi-fungsi utama pemerintahan tertentu, misalnya administrasi pemeliharaan kesehatan atau keamanan perumahan. Pekerjaan pengembangan perangkat lunak seharusnya dimulai dengan perhatian di kedua sisi, tetapi saat sistem atau perangkat lunak dikirimkan ke para pelanggan, sesuatu mungkin saja berjalan dengan kurang baik. Sistem perangkat lunak dikirimkan secara terlambat, gagal memenuhi kebutuhan fungsi-fungsi serta fitur-fitur yang dikehendaki, penuh dengan kesalahan-kesalahan, serta tidak sesuai dengan permintaan para pelanggan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum kemudian muncul. Dalam kebanyakan kasus, pelanggan karena ketidakpuasannya kemudian melakukan penuntutan secara hukum pada para pengembang perangkat lunak dan selanjutnya berakibat tertentu pada masalah pembayaran. Pengembang perangkat lunak juga sering menuntut pelanggan yang berulang-ulang melakukan perubahan spesifikasi kebutuhannya. Dalam semua kasus ini, kualitas dari sistem atau perangkat lunak yang dikirimkan menjadi dipertanyakan. Kualitas dan keamanan. Saat sistem-sistem berbasis web dan aplikasi-aplikasi yang bersifat kritis mulai bertumbuh saat ini, keamanan aplikasi menjadi semakin penting. Dapat dikatakan secara jelas bahwa perangkat lunak yang tidak memiliki kualitas yang tinggi akan mudah dibobol oleh para hacker. Dan sebagai akibatnya, perangkat lunak yang berkualitas rendah secara tidak langsung memiliki risiko keamanan yang tinggi dan memiliki di dalamnya biaya-biaya dan permasalahan-permasalahan tersembunyi. Dalam suatu wawancara dengan Computer World, penulis sekaligus pakar keamanan Gary McGraw ini memiliki komentar sebagai berikut. Keamanan perangkat lunak berhubungan secara terbatas atau secara keseluruhan dengan kualitas. Kita harus berpikir tentang keamanan, keandalan, ketersediaan, kebergantungan pada tahap awal, pada tahap perancangan, pada tahap pembuatan arsitektur, pada tahap pengujian, pada tahap pengkodean, yaitu pada siklus hidup atau proses perangkat lunak secara keseluruhan. Meski kebanyakan orang peduli dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keamanan perangkat lunak hanya pada bagian akhir siklus hidup. Sesungguhnya semakin cepat kita dapat menemukan permasalahan di dalam perangkat lunak, hasilnya akan semakin baik. Dalam hal ini ada 2 jenis permasalahan perangkat lunak. Satu adalah kesalahan program atau bug yang sesungguhnya merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tahapan implementasi. Yang lainnya adalah permasalahan yang berkaitan dengan arsitektur sistem. Dan orang-orang seringkali terlalu banyak memiliki perhatian pada kesalahan-kesalahan program atau bug yang tidak terlalu peduli dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan arsitektur sistem atau perangkat lunak. Imbas dari tindakan-tindakan pencapaian kualitas perangkat lunak ini ya. Jadi kualitas perangkat lunak tidak pernah datang begitu saja.
Kualitas sebuah perangkat lunak sesungguhnya merupakan hasil dari tindakan-tindakan manajemen proyek yang baik dan hasil dari praktik-praktik rekayasa perangkat lunak yang baik juga. Manajemen dan praktik yang diterapkan di dalam konteks 4 aktivitas berikut ini dapat membantu pencapaian kualitas perangkat lunak yang tinggi, yaitu metode-metode rekayasa perangkat lunak, kemudian ada teknik-teknik manajemen project, tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kendali kualitas, dan jaminan kualitas perangkat lunak. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.